Anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Adapun menurut NAIF yaitu anak yang berusia 0 sampai 8 tahun. Pendidikan anak usia dini itu penting karena terbagi menjadi dua alasan. Yang pertama yaitu ada alasan psikologis. Dalam alasan psikologis ini, bayi pada saat lahir memiliki otak sekitar 25% dari berat otak orang dewasa dan mencapai 75% pada tahun kedua menurut Santrok tahun 2007. Adapun menurut Thompson tahun 2000 yaitu otak anak mengalami ledakan pertumbuhan yang cepat antara usia 3 dan 5 tahun. Alasan yang kedua yaitu alasan yuridis. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, tercantum dalam pasal 28B ayat 2. Pembelajaran bagi anak usia dini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu belajar sambil bermain seraya bermain sambil belajar. Merupakan suatu aktivitas yang dapat membantu anak mencapai perkembangan yang utuh dari sisi fisik atau intelektual, sosial, moral, dan emosional. Yang kedua yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Berorientasi pada perkembangan anak ini mencakup 6 aspek perkembangan pada anak menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Adapun 6 aspek menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 yaitu sosial, emosional, moral dan agama, fisik, motorik, kognitif, seni, dan bahasa. Yang ketiga yaitu berorientasi pada anak. Yang pertama yaitu kesehatan dan gizi yang memadai, pengasuhan yang tepat, pendidikan. Yang terakhir yaitu pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak. Yang keempat yaitu berpusat pada anak. Pembelajaran berorientasi pada anak, bukan pemenuhan keinginan lembaga atau guru dan orang tua. Yang kelima yaitu pembelajaran aktif, memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan dan terlibat langsung dalam kegiatan yang telah direncanakan. Contohnya yaitu berdiskusi, mencoba, dan mengeksplorasi sehingga mendapatkan lebih banyak informasi yang bermakna untuk membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan seluruh potensi anak. Dilaksanakan dengan menyenangkan, sesuai dengan usia dan tahap perkembangan pada anak. Yang harus dipersiapkan oleh orang tua dan guru agar anak siap masuk ke SD yaitu dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lebih spesifiknya yaitu 6 aspek menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 yang terdiri dari moral agama, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, seni, dan bahasa. Contohnya dapat menghafal surat-surat pendek seperti Al-Fatihah, Anas, juga doa-doa sehari-hari seperti doa mau belajar, doa mau makan, doa mau tidur. Untuk moralnya seperti disiplin, sopan dan santun untuk mempersiapkan ke jenjang pendidikan yang lebih. Untuk motorik kasar, anak dapat mengikuti kegiatan olahraga. Contohnya seperti meloncat dan lain sebagainya. Dalam aspek sosial emosional yaitu anak mampu berinteraksi dengan teman sebayanya. Contohnya ia tidak malu bertanya kepada guru, bertanya kepada teman. Dalam emosionalnya anak mampu mengontrol emosi diri sendiri dan lain sebagainya. Dalam aspek bahasa yaitu anak mampu berbicara dengan baik, tutur kata yang baik, sopan santun terhadap yang lebih tua darinya, terhadap teman sebaya, terhadap guru. Untuk kognitif dan seni itu masing-masing anak memiliki kekurangan dan kelebihan dalam hal pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan anak itu sendiri. Dalam hal ini tanggapan saya yaitu setuju dan tidak setuju.
Untuk poin 7 yaitu saya menyetujui adanya seleksi memasuki sekolah dasar melalui jalur usia. Sudah dijelaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa memasuki sekolah dasar yaitu minimal anak berusia 7 tahun. Mengapa saya setuju akan hal ini? Karena melihat kembali ke belakang bahwa anak yang sudah melewati umur 7 tahun mendapatkan kesempatan kembali untuk mendaftarkan diri di sekolah dasar. Tidak setuju yaitu saya kurang menyetujui bahwa sekolah dasar menseleksi anak melalui kognitif anak, karena menurut saya tidak semua anak yang memasuki pendidikan sekolah dasar itu harus sudah mampu, harus sudah bisa untuk belajar dengan baik seperti membaca dengan lancar, menulis dengan rapi dan cepat. Tidak harus, karena setiap anak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berbeda-beda yang mungkin nantinya ketika sudah memasuki pendidikan sekolah dasar, anak tersebut akan bertahap untuk mampu mengembangkan keterampilan dan potensinya. Kesimpulannya dari tidak setuju ini yaitu tidak semua anak yang awalnya itu tidak mampu akan terus tidak mampu. Anak memiliki tahapan-tahapannya tersendiri. Terima kasih.